Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Filipi pasal 4, ayat 4-9, yang berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu, dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Saudaraku, damai sejahtera yang melampaui segala akal, atau segala pengertian, adalah satu pengalaman yang hebat, yaitu saudara masih memiliki rasa damai, yang tidak dapat diungkapkan, walaupun saudara dalam keadaan tertekan. Dunia tidak dapat memberikan damai sejahtera yang demikian. Saudara tidak dapat membeli damai sejahtera Allah, karena damai sejahtera Allah bukan untuk dijual. Damai sejahtera Allah adalah anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan akan menjadi milik saudara, setelah saudara menerima Dia, dan menjadikannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, dan mentaati hukum-hukumnya. Doa yang sungguh-sungguh, ialah doa yang berkuasa, dan dapat mengalihkan beban saudara kepada Yesus. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 5, ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ini satu hal yang sangat istimewa, namun sayangnya, banyak orang Kristen tidak pernah memanfaatkan kebenaran itu dalam hidupnya. Adakah saudara menikmati damai sejahtera apabila saudara menyerahkan segala kekhawatiran saudara kepadanya? Saudara akan menikmati damai sejahtera itu melalui doa. Serahkan masalah yang saudara sedang hadapi dengan segera di dalam kasih-Nya. Apabila Roh Kudus mengingatkan saudara bahwa saudara sedang khawatir dan kehilangan damai sejahtera. Iblis berusaha membuat saudara bimbang. Kitab 1 Petrus pasal 5, ayat 9, mengatakan, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Artinya, jangan tunggu sehingga iblis memiliki peluang untuk mengalahkan saudara. Semakin lama saudara membiarkan iblis, dia semakin kuat menggenggam saudara, sehingga saudara sukar membebaskan diri darinya. Apabila saudara sadar bahwa saudara sedang mengkhawatirkan sesuatu, hentikan kekhawatiran itu. Serahkanlah kekhawatiran saudara kepada Tuhan,
dan ubahlah cara saudara berpikir. Di dunia ini, begitu banyak pandangan-pandangan yang seringkali menjadi pegangan hidup banyak orang, bahkan orang Kristen pun seringkali hanyut dalam pandangan itu, sehingga kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, dan hal negatif lainnya yang memasuki pikiran mereka. Mereka begitu dicekam dengan pandangan-pandangan tersebut, daripada memegang teguh janji Tuhan bagi kehidupan mereka. Hari ini, saudara harus belajar untuk menyelaraskan pandangan saudara dengan pandangan Allah, agar seluruh rencana Allah dalam hidup saudara tergenapi. Pandangan Allah bagi hidup saudara, sebagai anaknya, adalah hidup dalam kelimpahan, baik secara jasmani maupun rohani, oleh damai sejahteranya. Mungkin hari ini saudara sedang putus asa dengan masa depan saudara, karena melihat keadaan saudara sekarang yang tidak menentu. Saudara pasrah menerima kondisi keluarga, pekerjaan, keuangan yang penuh dengan masalah, karena kelihatannya tidak ada jalan keluar. Itu adalah tipu daya iblis, agar saudara tidak dapat mengalami seluruh janjinya. Ingat firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 5, ayat 9, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Jika saudara melihat keadaan saudara saat ini sedang tidak menentu, pegang janji Tuhan yang berkata bahwa masa depan saudara adalah masa depan yang penuh harapan oleh damai sejahteranya. Biarlah saat ini mata saudara tertuju kepada janjinya yang menjadikan saudara lebih dari para pemenang. Pegang teguh firman-Nya, karena firman-Nya ya dan amin. Firman-Nya telah disampaikan dengan jelas, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal, keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur. Garis bawahi kalimat firman Tuhan, yang berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Sekali lagi, pegang firman-Nya dan janjinya, nyatakan semuanya itu dalam doa dan ucapan syukur, karena doa membawa damai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.